Halo guys, berjumpa kembali dengan channel YouTube Kamu Harus Tahu, channel yang terus mengulas seputaran tentang pendaftaran TNI Polri. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, dan silahkan share video-video yang bermanfaat ke teman-teman kalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja persyaratan untuk mendaftar Bintara PK pria atau wanita TNI Angkatan Laut Gelombang 2 tahun 2023. Untuk pendaftaran online dibuka mulai tanggal 4 Juli sampai dengan 7 Agustus 2023. Untuk validasi pendaftaran atau daftar ulang tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 7 Agustus 2023 di tempat-tempat pendaftaran. Untuk persyaratan umum, yang pertama adalah persyaratan calon. Persyaratan umum, setiap calon prajurit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. 2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang 4. Berusia maksimal 22 tahun dan minimal 17 tahun 9 bulan pada saat pembukaan pendidikan pertama. Pada saat dilantik menjadi prajurit, berusia minimal 18 tahun. Syarat yang keenam, sehat jasmani dan rohani, termasuk tidak pernah terlibat penggunaan narkoba. Yang ketujuh, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedelapan, berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polres setempat, dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh tim panitia daerah serta panitia pusat yang ditunjuk oleh Kasal. Yang B, spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan calon Bintara PK pria atau wanita gelombang 2 TNI Angkatan Laut tahun 2023. Yang pertama, teknik geomatika dan geospasial. 2. Teknik pembangkit listrik. 3. Teknologi jaringan tenaga listrik. 4. Teknik instalasi tenaga listrik. 5. Teknik pendingin dan tata udara. 6. Teknik tenaga listrik. 7. Teknik mesin. 8. Teknologi pesawat udara. 9. Teknik perkapalan. 10. Teknik audio video. 11. Teknik elektronika industri. 12. Teknik mekatronika. 13. Teknik elektronika daya dan komunikasi. 14. Teknik komputer dan informatika. 15. Teknik telekomunikasi. 16. Keperawatan. 17. Kesehatan gigi. 18. Farmasi. 19. Pelayaran kapal dan penangkap ikan. 20. Pelayaran kapal niaga. 21. Agribisnis perikanan air payau dan laut. 22. Agribisnis rumput laut. 23. Akuntansi dan keuangan. 24. Tata boga. 25. Desain komunikasi visual. 26. Animasi. 27. Seni musik. 28. Seni broadcasting dan film. Kemudian untuk persyaratan lain, yang pertama, berijazah minimal SMA atau MA semua jurusan dan SMK dengan jurusan sesuai kebutuhan TNI Angkatan Laut. Yang kedua, nilai akhir rata-rata ujian akhir nasional ditambahkan dengan ujian akhir semester minimal 55,00. 3. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun terhitung mulai dilantik menjadi sersan 2 atau serda. 4. Bukan prajurit TNI, anggota Polri maupun pegawai negeri sipil atau PNS. 5. Bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah NKRI. 6. Bebas dari narkoba dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 7. Tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik di telinga atau anggota badan lainnya. 8. Bagi yang sudah bekerja wajib melampirkan surat persetujuan dari instansi tempat bekerja atau terkait dan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari status pegawai apabila diterima menjadi Bintara Prajurit Sukarela TNI Angkatan Laut. 9. Memiliki kartu BPJS atau kartu jaminan kesehatan dan sejenisnya. Dan yang ke-10, pria atau wanita dengan tinggi badan minimal 163 cm untuk pria dan minimal 157 cm untuk wanita dengan berat badan seimbang. Kemudian persyaratan tambahan, yang pertama, belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama. 2. Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain
harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudrismen atau Kemenristek dan Dikti. 3. Khusus calon dari pendaftaran Sadik 1, Sadik 2, Sadik 3 berdomisili minimal lulus SMA atau MA atau SMK atau sederajat di wilayah tempat pendaftaran terdekat. 4. Bagi yang sudah bekerja wajib melampirkan surat persetujuan dari instansi tempat bekerja atau terkait dan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari status pegawai apabila diterima menjadi bintara prajurit sukarela TNI Angkatan Laut. 5. Khusus calon non-sadik berdomisili minimal 12 bulan di wilayah panitia, daerah atau tempat pendaftaran terdekat yang dinyatakan sah secara administrasi maupun fakta terhitung dari tanggal pembukaan pendaftaran online. Kemudian cara mendaftar. Cara mendaftar yang pertama, calon mendaftar secara online melalui internet pada website al.recruitment-tni.mil.id dengan mengisi formulir pendaftaran. Nanti link pendaftarannya akan saya lampirkan di deskripsi video di bawah ini. Yang kedua, daftar ulang secara fisik ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan dengan menunjukkan cetakan formulir pendaftaran dan dokumen asli beserta fotokopi yang sudah dilegalisir masing-masing 2 lembar, antara lain A. Akte kelahiran, B. KTP calon, KTP orang tua atau wali, kemudian yang C. Kartu keluarga, yang D. Ijazah dan SKHU SD, SMP, SMA sederajat masing-masing fotokopi dan dilegalisir 1 lembar. E. SKCK. F. Akte kematian bagi orang tua yang sudah meninggal. G. Akte nikah dan akte cerai bagi orang tua yang menikah lagi. H. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm 2 lembar, ukuran 3x4 cm 3 lembar, serta stok map warna biru. 3. Pakaian calon saat mendaftar menggunakan kemeja putih dan celana kain hitam. Kemudian apa saja materi seleksi tingkat daerah dan tingkat pusat? Untuk materi seleksi tingkat daerah, yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan umum. Kemudian yang kedua pemeriksaan psikologi. Yang ketiga pemeriksaan mental ideologi. Yang keempat pemeriksaan pengujian keselamatan jasmani. Yang kelima, pemeriksaan kesehatan jiwa. 6. Pemeriksaan administrasi. 7. Sidang pantokir daerah. Kemudian materi seleksi tingkat pusat. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan umum. 2. Pemeriksaan dan pengujian keselamatan jasmani. 3. Uji akademik, matematika, bahasa Indonesia, PPKN. 4. Pemeriksaan administrasi. Dan yang terakhir, sidang pantokir pusat. Untuk lokasi pendaftaran ada beberapa tempat dari Sabang sampai Merauke di seluruh wilayah Indonesia. Untuk lengkapnya tempat-tempat pendaftaran bisa kalian akses di website resmi Rekrutmen TNI Angkatan Laut. Nanti link pendaftarannya bisa kalian lihat di deskripsi di bawah video ini. Oke guys, demikian sih informasi seputaran pendaftaran calon bintara PK pria maupun wanita TNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun 2023. Bagi kalian yang akan mendaftar, silakan mendaftarkan diri dan persiapkan diri sebaik-baiknya. Sampaikan informasi ini ke teman-teman kalian yang akan mendaftar. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kalian semua sukses. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.